Shalom saudara, selamat pagi. Shalom. Semangat setiap pagi, amin. Amin. Saya percaya orang yang selalu semangat setiap pagi, Tuhan bela, amin. Saudara, hari ini kita mau belajar. eh, Beberapa hari lalu ada salah satu dari anak di lifeguard, dia tuh dapat mimpi saudara. Dia tuh dapat mimpi, dia ngomong gini sama saya. Oh, kemarin aku dapat mimpi tentang antikris berdatangan. Di saat itu kita lagi ibadah di tempat ini, lagi ibadah, lagi kebaktian. Para aktivis berdoa, ada jemaat datang dan gak lama ada sekumpulan orang-orang bawa senjata datang. Terus jemaat panik dan berlari-larian. Lalu disuruh menyangkal Tuhan. Dan semua jemaat tetap berpegang teguh pada iman kepada Yesus, dan sekumpulan orang-orang itu menyiksa jemaat dan banyak yang mengalami penderitaan. Ketika saya di WhatsApp, dia mimpi seperti ini. Saya percaya bahwa apa yang tertulis dalam kitab Wahyu, apa yang menjadi firman Tuhan di masa-masa akhir zaman, itulah yang akan terjadi saudara. Tadi di deklarasi poin 8, Tuhan beri kemampuan untuk kita beriman sampai garis akhir, amin. Dan di mimpi itu anak ini berkata, tapi semua tetap berpegang teguh kepada iman, kepada Yesus. Saya percaya saudara, ketika kita bisa memelihara iman, kita bisa memelihara roh Tuhan dalam hidup setiap kita. Kita akan tetap berpegang kuat kepada iman kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Saya nggak tahu kapan masa-masa sukar ini datang, kapan Tuhan akan datang, kapan masa-masa kesesakan ini akan tiba. Tapi saya percaya yang bisa kita lakukan adalah apa? Kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Amin. Pagi ini kita mau sama-sama buka dari 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 1 dan seterusnya. Saya menyambung dari apa yang anak ini dapat, dan saya berdoa biar hari ini kita bisa mengerti. Mungkin kita sudah sering dengar, kita sudah sering membaca, tapi ayo kita mau sama-sama mengingatkan diri kita sekali lagi supaya kita jangan menjadi terbuai dan menjadi santai di masa-masa ini. 2 Timotius 3 ayat 1 berkata seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat 2, 3, dan 4. Mungkin ini yang tanpa sadar terjadi dalam sekeliling kita saudara. Mungkin ini yang tanpa sadar, mungkin ada salah satu hal yang mungkin kita pernah lakukan dalam hidup kita. Inilah masa-masa di mana akhir zaman itu ya sedang kita masuki. Tapi saya percaya ketika kita memelihara iman, berpegang teguh, saya percaya Tuhan pelihara setiap kita. Ketika saya merenung akan ayat ini, artinya apa sih Tuhan? Mungkin saya udah sering dengar, kita udah sering dengar khotbah tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan. Tapi di ayat tadi dikatakan hal-hal yang mungkin kita pernah alami dalam hidup kita. Sesombongan, angkuh, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, hidup sekarep dewek, ya kan, gak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin kita pernah alami itu saudara. Ya inilah yang Tuhan firmankan dan yang akan terjadi pada hari-hari ini. Dengan berbagai cara mungkin si jahat, si iblis akan membuat anak-anak Tuhan menjadi jatuh dan mengalami semua hal
yang tadi kita baca. Mungkin dengan segala upaya kita akan dibutakan dengan kita lebih mengandalkan kekuatan kita daripada kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena itulah yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Di akhir-akhir zaman ini, masa-masa akhir ini, itulah yang akan kita lihat di sekeliling kita. Hal kecil mungkin, hal yang biasa, tapi itu yang tertulis dalam Alkitab. Mungkin ada kesombongan, mungkin ada keangkuhan. Tanpa sadar kita pernah melakukan hal ini. Yaitulah yang tertulis dalam Timotius tadi. Ayat 1 berkata akan datang waktunya, hari-hari dan masa-masa yang sukar. Ketika kita sering mendengar khotbah tentang kedatangan Tuhan masa-masa akhir zaman. Jujur saya pernah merasa, ini benar gak sih maksudnya? Kita udah sering dengar, berapa tahun lagi, ini berapa tahun lagi, berapa ini lagi, Tuhan akan datang. Kadang di hati saya itu timbul saudara, bener gak sih ini hamba Tuhan ini dapat ini, bener gak sih? Dari zaman kapan juga udah difirmankan. Dan tanpa sadar ketika saya mengucap itu dalam diri saya sedang ada dalam poin yang tadi. Pemikiran diri sendiri saudara, mengandalkan pemikiran kita sendiri tanpa kita menyertakan Tuhan. Di ayat 5, secara lahiriah, secara kita ini tetap melakukan ibadah kita. Tapi di hati dan di pikiran tidak ada yang namanya submit dengan Tuhan. Minggu lalu saya bicara tentang submit. Dan inilah hal yang harus kita punya saudara hari-hari ini. Kita akan terus di ayat 8 dan 9. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudara pernah dengar nama Yanes dan Yambres, saudara? Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah dengar? Saya juga ini baru dengar saudara. Ketika saya dapat baca kitab ini, siapa itu Yanes dan Yambres, dan akhirnya saya coba telusuri. Jadi Yanes dan Yambres ini ketika zaman Musa dan Harun, ketika zaman Musa memimpin bangsa Israel di zaman perbudakan di Mesir, kita sama-sama tahu kan Harun itu punya tongkat dan akhirnya Tuhan ubah menjadi ular, ya kan? Dan Firaun waktu itu mengumpulkan rabi-rabi Yahudi alias penyihir-penyihir di kerajaan Mesir itu untuk melakukan hal yang serupa. Dia melihat tongkat Harun menjadi ular dan dia berpikir itu pasti sihir, itu pasti klinik, itu pasti al-goib lah. Akhirnya dia memanggil rabi-rabi Yahudi, penyihir-penyihir di Mesir itu, yaitu Yanes dan Yambres. Dan ketika si Yanes dan Yambres ini bisa melakukan hal yang sama, mengubah tongkat menjadi ular. Tapi pada akhirnya apa? Ular-ular, tongkat-tongkat yang diubah oleh Yanes dan Yambres itu dimakan oleh tongkat Harun, oleh apa yang Tuhan kerjakan saat itu. Di situ mereka melihat apa yang kedua orang ini perbuat, mereka mengubah tongkat menjadi ular sama seperti ketika Harun tongkatnya berubah menjadi ular. Ketika Musa juga memberitakan bahwa itu adalah kuasa Allah. Tetapi Yanes dan Yambres ini menentang kebenaran. Mereka tidak percaya bahwa itu adalah kuasa Tuhan. Yanes dan Yambres ini tidak percaya bahwa itu juga sama kayak kita. Pakai sihir, pakai kekuatan gaib atau apa segala macam. Dan ketika saya pelajari tentang Yanes dan Yambres ini, Tuhan artinya apa tentang Yanes dan Yambres ini? Bahwa mereka tidak percaya atau mereka menentang akan kebenaran firman Tuhan. Mereka menentang akan kuasa dan mukjizat Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami yang namanya mukjizat, tapi kita nggak sadar bahwa itulah yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Mungkin kita berpikir, bisalah dengan kekuatan saya sendiri pasti bisalah. Tapi pernah enggak kita pernah mikir bahwa apapun detail kecil, apapun yang kita lakukan dan kita terima di dunia ini,
itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi terkadang kita lupa saudara, terkadang kita nggak ingat. Dan kita berpikir yaitu karena usaha saya, karena kekuatan saya. Yanes dan Yambres, mereka melakukan hal yang sama, mengadakan suatu hal yang istilahnya mengubah tongkat jadi ular. Mereka tahu bahwa apa yang Harun dan Musa sampaikan itulah yang berasal dari Allah. Tapi mereka menentang dan memberontak dan tidak percaya bahwa ada kuasa Tuhan dalam diri Harun dan juga Musa. Hari-hari ini spirit Yanes dan Yambres sedang mengalir di setiap anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi tidak percaya lagi dengan firman Tuhan. Alasannya, ya saya udah doa tapi Tuhan gak jawab. Saya udah doa puasa 40 hari tapi Tuhan gak kasih jawaban. Akhirnya apa? Sering kita dapati banyak orang-orang, anak-anak Tuhan itu menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Saya punya teman yang mengalami dan mungkin inilah spirit Yanes dan Yambres masuk dalam hidup dia. Kecewa, tidak percaya lagi akan kebenaran Tuhan. Karena apa? Karena hidupnya tidak kunjung mengalami perubahan. Dan dia menjadi kecewa sama Tuhan. Akhirnya secara perlahan demi perlahan dia meninggalkan Tuhan. Spirit Yanes dan Yambres hari-hari ini sedang bekerja dengan sangat kuat. Melihat celah kecil. Mungkin kita pernah ngucap, Tuhan saya udah doa nih. Kok belum dijawab? Cuma ngucap saudara. Tapi itu celah yang ditangkap oleh spirit ini. Dan membuat kita menjadi kecewa dan perlahan demi perlahan meninggalkan firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari ini di jagat dunia ini, maya ini, baik itu jasmani dan rohani lagi populer dengan istilah yang namanya ghosting, Bapak Ibu Saudara. Pernah dengar nggak ghosting? Banyak dari rekan-rekan sesama pendeta yang sudah mengkhotbahkan tentang ghosting. Dan ketika saya pelajari, Tuhan ghosting itu apa sih? Maksudnya ghost tuh setan atau apa? Karena kan kalau bahasa Inggrisnya ghost kan setan, misalnya hantu. Tapi ketika saya coba searching, saya coba pelajari, arti dari ghosting ini adalah perlahan demi perlahan meninggalkan komitmen dan meninggalkan apa yang sudah dibangun dari awal bersama dengan Tuhan. Karena kecewa, karena mungkin sakit hati, itulah yang namanya ghosting. Meninggalkan, bahkan akhirnya hilang dari pandangan Tuhan. Yanes dan Yambres tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang sedang dihembuskan hari-hari. Tapi di ayat yang ke 14 dan 17 kita mau sama-sama buka. 2 Timotius 3, 14, 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil kita semua sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepada kita semua dan menuntun kita semua kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat ini berkata bahwa dari kecil kita sudah menerima Tuhan, mungkin kita sudah mengenal akan firman Tuhan. Dari kecil kita sudah membangun hubungan, membangun koneksi dengan Tuhan. Sekolah minggu,
remaja kita ibadah remaja dan akhirnya sampai pada detik ini. Secara jasmani tubuh kita sudah banyak memasukkan firman demi firman dalam hidup kita. Dan inilah yang harusnya menjadi kekuatan kita untuk kita bisa melawan spirit Yanes dan Yambres ini. Doa kita belum dijawab, tadi kita sudah nyanyikan masih ada Tuhan. Dan kita mungkin sering dengar waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Bapak Saudara? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Mungkin kita gak pernah mengerti Tuhan waktunya itu kapan. Waktu saya ini udah mepet Tuhan. Saya harus bayar A, B, C, D, saya belum ada uang. Dan saya pengen langsung berat mujizat terjadi. Tapi ya waktu kita itu bukan waktunya Tuhan. Kita mungkin sering dengar apa yang kita kehendaki, belum tentu Tuhan kehendaki. Tapi kadang kita tidak memikirkan, tetapi tiba-tiba Tuhan kasih dengan sangat ajaib dalam hidup kita. Itulah yang harus kita mengerti dan kita sadari Bapak Ibu Saudara. Bahwa percayalah apapun yang menjadi Goliat kita hari-hari ini, masih ada Tuhan. Masih ada Allah Bapa yang satu hal jaminannya apa? Dia tidak akan pernah meninggalkan hidup kita, amin. Yesus memegang kita dengan tangan kanannya dan membawa kita kepada kemenangan. Sebenarnya apa yang kita alamin, kalau kita percaya dalam firman Tuhan, itu ada jawabannya Bapak Ibu Saudara. Tetapi terkadang karena celah kecil, karena hati yang mengucap mungkin tuh Tuhan, saya udah pol-polan, tapi mana? Belum dapat, saya belum terima berkat-Mu. Itulah yang ditangkap oleh Spirit ini. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo. Jangan kita kalah, jangan kita menjadi kecewa, jangan kita menjadi tunduk dengan apa yang Spirit ini hembuskan. Selasa lalu Ci Sofi membagikan tentang hak kerajaan surga untuk hidup kita. Saya percaya setiap kita punya jatah dan tempat di surga nanti, amin. Kita semua punya hak, punya berkatnya masing-masing yang akan kita terima dalam hidup setiap kita. Tetapi permasalahannya apakah kita mau nurut apa kata otoritas Tuhan? Kita mau ikut apa kata Tuhan? Atau kita mau ikut apa kata tubuh jasmani kita? Kalau kita mengerti betul bahwa kita ini punya hak kerajaan surga, kita punya tempat, kita punya jatahnya, dan tinggal tunggu waktunya, saya percaya kita bisa melawan spirit ini. Belum dapat jawaban, saya percaya Tuhan, yakin Tuhan pasti kasih tepat pada waktunya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, mungkin jatuh, bahkan sampai kita tuh gak akan pernah. Bapak Ibu sudah pernah ngalamin istilahnya dalam kondisi kelam sekalipun Tuhan pelihara, pernah ngerasain itu gak? Pernah ngerasain itu Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita lagi dalam masa-masa masalah yang banyak, udah empet, tapi ya kita masih boleh sampai pada hari ini, ya itulah bukti penyertaan Tuhan. Dan firman Tuhan, berpegang teguh, beriman sampai garis akhir. Itulah yang Tuhan mau kita punya hari-hari ini. Masa kesukaran akan datang. Saya kemarin chatan sama Koluki, saya kirim mimpi yang kemarin itu, yang anak saya itu mimpi. Dia ngomong, ada yang bilang, pendoa siapa ada yang bilang mungkin akan 20-30 tahun lagi. Dan kamu akan ngalamin masa-masa itu Bom. Dalam hati ya Tuhan, kalau emang 20-30 tahun lagi kan saya masih ya 50 tahun ya, kalau emang segitu akan mengalami masa-masa sukar. Tapi saya percaya ketika kita beriman dengan teguh sampai Tuhan datang, saya percaya kita bisa menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Dan spirit ini tidak akan mempan dalam hidup kita. Berpegang teguh pada firman, itulah yang Tuhan mau ada sampai kita kembali ke surga. Tuhan beri kemampuan untuk kita beriman sampai garis akhir.
Saya percaya ketika Ibu Nani dapat poin ini, inilah yang berasal dari Tuhan dan inilah yang Tuhan mau ada dalam hidup setiap kita. Beriman sampai garis akhir. Gak mampu Tuhan, tapi dikatakan Tuhan beri kemampuan. Tuhan beri kekuatan, itulah bukti masih ada Tuhan untuk hidup kita. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo. Apa yang akan terjadi, biar terjadilah. Apa yang ditulis dalam kitab demi kitab, mungkin dalam Wahyu sekalipun, biarlah itu yang akan terjadi hari-hari ke depan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah apa? Kita prepare untuk pribadi kita masing-masing. Sering dengar istilah masuk surga gak gandeng-gandengan. Itulah kenapa kita harus prepare hari-hari ini. Kesampingkan dahulu keinginan atau pemikiran diri sendiri kita. Belajar untuk kita berserah Tuhan. Apa yang kau mau biar aku jalani. Apa yang kau mau nyatakan biar aku terima. Apa yang tertulis dalam Timotius tadi, mungkin ada kesombongan, ada keangkuhan. Enggak percaya lagi firman Tuhan. Mari pagi hari ini, hari-hari ini, lawan itu. Karena saya percaya yang bisa menyelamatkan dan menjawab doa-doa kita, yaitu cuma Tuhan. Bukan manusia, bukan kekuatan, mungkin kekuatan sihir atau apapun. Tapi yang bisa membantu kita adalah kekuatan Tuhan dan Tuhan sendiri. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ayo sama-sama. Sampai kita boleh dapetin hak kita di kerajaan surga. Sampai kita boleh mendapatkan jatah kita dan bagian kita. Karena saya percaya ketika kita bisa berpegang teguh sama firman Tuhan dan kita melawan spirit ini, saya percaya dengan sekejap Tuhan akan menyatakan dan menggenapkan dalam hidup setiap kita. Amin. Saya percaya setiap doa-doamu, setiap apapun yang kita harapkan, percaya waktu Tuhan yang akan menyatakan dengan sangat dahsyat dalam hidup kita. Berpegang teguh pada firman dan percaya akan firman Tuhan, itulah yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Mari pagi ini